Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Peci Miring menyapa sobat-sobat sekalian, menyapa para netizen, para orang-orang yang mungkin punya waktu luang, punya kesempatan dan punya kuota. Kalau nggak punya kuota nggak bisa nonton. Atau teman-teman yang suka numpang nyari wifi di kafe, di kantor-kantor, karena di rumah tidak ada wifi. Tidak apa-apa, tidak soal. Itu bagian dari kreativitas hidup. Bagi kawan-kawan yang masih kesulitan, bagi sobat-sobat yang masih merasa hidup ini kurang berarti, bagi kawan-kawan yang merasa sudah bekerja keras, sudah kepala ditaruh kaki, kaki ditaruh kepala, lho piye apa iso tapi masih belum juga berhasil, mencari uang juga masih sulit. Mungkin kita harus merenung, menyendiri, menyepi, bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya maunya Tuhan itu apa sih kepadaku? Gitu caranya. Nanti saya yakin akan dikasih tahu oleh Tuhan. Begitu ya teman-teman, sobat-sobat Peci Miring sekalian, yang masih punya hutang dan banyak dan sulit untuk membayar, merasa sudah buntu, merasa sudah gimana sih ini, jangan khawatir. Tuhan Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala maha, bisa memberi ghairu layah tasib, tanpa kita tahu dari mana datangnya rezeki. Saya kira gitulah sebagai pengantar. Baiklah, saya memberi judul kali ini, saya memang selama beberapa waktu ke depan masih akan konsentrasi membahas soal Anies Baswedan, karena ini manusia asik. Saya menyebutnya manusia asik. Kenapa? Coba perhatikanlah. Anies itu termasuk manusia beruntung. Kalau bahasa jamunya bejo. Jadi kalau orang bejo itu sulit dilawan, karena bejo itu pemberian dari Tuhan. Tidak ngapa-ngapa dapat rezeki, tidak ngapa-ngapa naik pangkat, tidak ngapa-ngapa jadi menteri, tidak ngapa-ngapa punya istri cantik, tidak ngapa-ngapa dapat janda kaya. Jadi kalau orang bejo itu begitu. Jadi contoh yang belakangan ini berlaku orang lain, tapi khusus Anies tidak berjuang keras, tidak menghabiskan dana bisa jadi rektor, tidak punya banyak duit, dan tidak, istilahnya tidak ngelontorin miliaran rupiah, tapi bisa jadi gubernur. Itulah Anies. Sangat mungkin Anies nanti hanya jalan-jalan ke sana kemari, ketemu masyarakat, silaturahmi dengan tokoh. Coba lihatlah bagaimana Anies ketika datang di suatu lokasi, orang dengan rela sabar menanti, menunggu sampai Anies datang. Di beberapa tempat, bahkan di bandara, orang berjibun berdesak-desakan hanya ingin melihat lambaian Anies. Coba, belum jadi presiden. Itulah yang disebut sebagai orang bejo, orang beruntung. Jadi orang lain yang mengeluarkan dana, mempersiapkan kehadiran Anies, mereka ikhlas menyumbang apalah gitu. Itulah yang kita sebut sebagai orang bejo. Nah, di sisi lain
antusiasme warga masyarakat rakyat Indonesia dengan melihat fenomena manusia asik seperti Anies ini. Pertanyaannya adalah bagaimana mengalahkan Anies? Jadi persepsi kita sekarang, kita yakin Anies akan menang jadi presiden, akan terpilih menjadi presiden. Kenapa? Karena Anies bejo tadi itu, karena Anies beruntung tadi itu. Jadi ya itu keyakinan sebagian orang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kalah? Pasti kalau pendukung bilang nggak mungkin kalah. Kenapa? Kelihatan dari hasil survei yang benar loh ya, bukan yang survei bayaran loh ya. Dari hasil pemberitaan, dari hasil ya logika orang awam aja lah. Di mana-mana dia disambut dengan antusias. Disambutnya bukan disambut oleh penyambut bayaran loh, ingat. Beda loh ya. Ini disambut oleh benar-benar masyarakat dengan kocek sendiri, dengan ongkos sendiri untuk menunggu Anies di bandara, atau datang di lokasi silaturahmi, atau datang ke manalah, bikin kaos, cetak spanduk dan lain-lain. Itu menandakan bahwa orang-orang itu tulus, mendukung tulus gitu. Bukan orang-orang yang bayaran. Orang-orang bayaran itu datang, dikasih nasi kotak, nasi bungkus, pulang dibawain uang, naik bis juga disiapin bisnya untuk datang ke satu lokasi. Itu tokoh lain, bukan Anies. Tetapi Anies nggak gitu karakter para pendukungnya itu. Tapi sekali lagi, bagaimana jika Anies kalah? Nah, saya sih memberi judul di video saya kali ini bukan Anies manusia bejo, bukan. Tetapi saya memberi judul cara mudah mengalahkan Anies. Jadi saya kira-kira ada yang 3 hal sajalah. Cara mudah mengalahkan Anies. Kenapa? Karena ya ini kondisinya kalau pilpres diadakan hari ini, saya yakin Anies lebih dari 60% pencoblosnya itu. Jadi seandainya pilpres diadakan hari ini, bulan ini, akhir Desember ini, dan cara pemilihan presidennya dengan cara online, memejet HP, saya yakin, seyakin-yakinnya Anies pasti menang. Nah, sekarang bagaimana cara mengalahkan Anies? 1, cara mengalahkan Anies adalah dengan menyelenggarakan pilpres yang tidak jujur alias curang. Dijamin Anies kalah. Kok bisa? Ya iya, kalau jujur Anies menang. Kenapa? Ya udah kelihatan para pemilihnya, para pendukung, para penggemar. Bahkan saya jalan ke beberapa pelosok kabupaten kota di Indonesia, salah satunya di Sumatera Utara ini. Saya jalan ke Kota Tebing Tinggi, saya jalan ke Labora, saya jalan ke Kabupaten Dairi, Kabupaten Serge, kemudian ke Kabupaten Batubara, ke Siantar, ke Simalungun. Antusiasme orang itu luar biasa kepada Anies. Bahkan di Kota Medan, di Padang, wah kalau Padang jangan ditanya lagi itu. Mungkin 90% itu memilih Anies. Ya, di sana kota Islami, kota yang bersyariah, kota yang beradab. Nah, itulah saya kira kalau pemilu diadakan hari ini, Anies bisa dipastikan menang.
Yang kedua, jadi kalau yang pertama cara mengalahkan Anies adalah dengan menyelenggarakan pilpres yang tidak jujur, pilpres yang jahil, pilpres yang ya paling gampang kita menyebutnya pilpres curang. Bahkan mungkin itu udah disiapin dari jauh hari, dari hari-hari ini. Mungkin misalnya salah satunya Partai Umat tidak diloloskan dengan berbagai macam cara, tidak lolos ikut pemilu. Nah, itu juga salah satu indikasi, karena kemungkinan besar Partai Umat nanti juga akan mendukung Anies. Itu baru contoh salah satu yang oleh banyak pengamat disebut ini tanda-tanda pemilu tidak jujur, pemilu curang. Cara yang kedua mengalahkan Anies, menggoyang Partai Demokrat dan PKS, di mana keduanya ini akan, atau ya bisik-bisiknya itu kan akan bergabung ke Nasdem. Sebab kalau hanya Nasdem saja kan parlementernya threshold itu tidak memenuhi 20%. Tetapi kalau Demokrat dan PKS masuk, nah ini bulat bisa mengusung Anies. Jadi kalau Demokrat dan PKS diacak-acak, atau salah satu sajalah, PKS sajalah misalnya, diacak-acak. Maksudnya diacak-acak itu agar tidak bergabung dengan Nasdem, otomatis tidak mendukung Anies. Atau juga Partai Demokrat juga tidak mendukung Anies, selesai sudah. Jadi cara mengalahkan Anies sederhana kan? Dua partai itu enggak ikut, tidak dukung Anies, selesai sudah urusannya. Nah, seperti itu. Cara berikutnya yaitu oligarki dengan segala macam daya upaya menggelontorkan uang yang unlimited untuk mengalahkan Anies. Ya, entah gimana caranya, ada aja saya kira ya. Namanya juga siasat, namanya juga berpolitik. Jadi kan kita itu harus paham bahwa segalanya itu bisa dibeli dengan uang. Jadi mungkin aparat bisa dibeli, KPU bisa dibeli. Jadi kalau duitnya banyak semuanya bisa itu. Bahkan mohon maaf, dengan peristiwa geger Sambo, mata kita jadi terbuka lebar betapa joroknya permainan kawan-kawan berbaju coklat itu. Bagaimana mungkin seorang kadis Propam bintang 2 bisa bermain seperti itu. Tapi mungkin memang sudah waktunya aib dibuka. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa polisi yang baik? Adalah polisi yang belum dibuka aibnya. Jadi jangan-jangan polisi banyak yang nggak baik sehingga memang belum dibuka aibnya. Jadi itulah saudara-saudara, kawan-kawan, sobat-sobat sekalian, cara mengalahkan Anies ternyata sederhana. Satu tadi penyelenggaraan pemilu pilpres atau pemilu yang tidak jujur. Kemudian yang kedua jadi dua partai PKS dan Demokrat diacak-acak. Dan yang ketiga
oligarki menggelontorkan uang yang besar sehingga semuanya bisa dibeli, semuanya bisa namanya uang sekarang ini apapun bisa dibeli dengan uang. Cobalah pilkada di sekian daerah di kabupaten kota di Indonesia itu, saya kira ya sekian 50% lebih itu uang yang bermain. Pilpres pun saya pikir nggak akan jauh-jauh juga dari situ. Jadi kepada kawan-kawan pendukung Anies, ya siap-siap kalah, siap-siap legowo, siap-siap menerima. Tetapi tetap harus ada berjuang dulu. Mana tahu berjuang, berdoa, mana tahu Tuhan justru mengabulkan perjuangan kita dan doa-doa kita. Bahkan dalam salah satu ayat itu disebutkan bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah. Kekuasaan itu hanya milik Allah, dan Allah pula yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Kita tidak tahu 2024 apakah Anies yang diberikan kekuasaan memegang tongkat komando menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini, atau orang lain lagi. Kalau Anies benar, tetapi saya kira tetap harus diperjuangkan, dan berjuang tidak akan pernah mengenal lelah. Perjuangan seberapapun kecilnya pasti akan diperhitungkan oleh catatan-catatan sejarah kelak. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.